Halo, selamat siang sahabat Ruang Berproses. Kembali lagi di IG Live, Ruang Berproses, dan hari ini kita akan membahas the role of nature for our mental health. Nah, sebelumnya kita mau ulas sedikit mengenai pembicara kita hari ini, yaitu Mia Oenoto, seorang Contamination and Remediation Specialist. Nanti kita akan tanya-tanya nih, apa nih Contamination and Remediation Specialist, dan juga cara-cara yang nanti akan diberikan tips oleh Kak Mia. Sebelumnya saya mau ini dari Kamia ini dari Motion for Nature. Beliau juga adalah founder dari Motion for Nature. Jadi mengadvokasi untuk pentingnya menjaga kesejahteraan alam ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri juga. Saya adalah Melinda, tim dari Ruang Berproses, selaku host dari IG Live hari ini. Nah, kita udah lihat Motion for Nature udah mau bergabung, kita langsung invite aja. Halo teman-teman yang udah bergabung, terima kasih sudah join IG Live hari ini. Nah, tadi saya barusan udah masukin Motion for Nature, tapi mungkin masih ada kendala sebentar. Coba kita tunggu sebentar untuk Motion for Nature-nya untuk join lagi ya. Oke, teman-teman, hari ini sekarang kan kita IG Live-nya mulai di jam 12 tepat nih. Waktunya teman-teman, waktunya mungkin waktu makan siangnya teman-teman. Teman-teman juga boleh sediakan air minum, mungkin sambil nyemil, sambil makan, karena kita akan bersama selama 1 jam ke depan. Oke, saya udah send request lagi. Halo, Halo, halo Kak Rizka, terima kasih. Teman-teman udah bisa dengar suara kita? Di saya suara kami ya masih sedikit ini koneksinya kurang baik nih. Oke, udah dengar belum sekarang? Udah jelas Nah, kan? sekarang udah bagus. Udah Oke. bagus, Mia. Oke, aku panggilnya Mia aja ya. Ya, mie aja, santai. Oke, nah, suara aku udah kedengeran jelas? Jelas banget. Jelas banget. Kalau suara aku juga udah jelas kan ya? Udah jelas-jelas. Kalau teman-teman mungkin kedengerannya kurang jelas, boleh komentar di ini ya, di kolom ya, di kolom komen. Oh ya, selama IG Live ini juga teman-teman boleh langsung bertanya loh. Jadi nanti di bagian bawah itu ada feature question. Nah, nanti feature question itu akan pop up di kita. Nanti jadi kalian yang punya pertanyaan bisa langsung tanya ke Kamia. Nah, sebelumnya nih, ini kan Kamia ini kan seorang contamination and remediation nih. Aku penasaran banget, sebenarnya bisa nggak jelasin lebih jauh, apa sih sebenarnya contamination and remediation ini? Oke, jadi ke contamination and remediation sih biasa emang orang-orang atau teman-teman aku pada umumnya belum tahu mikir ini apa sih, sok keren banget nih judulnya gitu-gitu. Tapi emang keren sih. Sebenarnya itu bahasa ya, Cita itu bahasa Inggrisnya kan. Sebenarnya sih kalau bahasa Indonesianya bisa aja ditranslate secara mudah sebagai tukang bersih-bersih sebenarnya. Keren banget ya tukang bersih-bersihnya, title-nya wow panjang gitu, fancy. Makanya apa namanya itu segala sesuatu yang bagus tuh kadang kelihatan di surface-nya doang. Intinya sih bersih-bersih. Oh, Jadi kalau intinya bersih-bersih. kalau aku intinya kontaminasi. Jadi ketika ada kontaminasi di fitur-fitur alam pada umumnya, misalnya di tanah kah, di udara kah, udara jarang sih, cuma udara, tanah dan air lah ya. Kalau yang terakhir kasus aku tuh, kan mereka bisa terkontaminasi atau ada kotoran, yaitu kotoran yang berbahaya, yaitu misalnya metal, yang toksik-toksik, kimia-kimia gitu. Itu intinya remediation dan remediasi. Jadi si remediasi meremedi atau berusaha membersihkan itu. Jadi berusaha membersihkan situasi alam sebelumnya atau setidaknya kembali ke sesuai standar safety-nya, baku mutunya lingkungan yang kita ikuti di Indonesia itu ya berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi sebenarnya ada sih, jadi aku intinya dari yang kotor menjadi squeaky clean. Nggak mungkin sampai squeaky clean banget sih, cuman aman kembali untuk digunakan oleh manusia yang di sekitar situ, dan juga
misalnya ada hewan-hewan biar nggak keracunan segala macam dan biar semakin Mm-mm. lestari dan indah lagi. Jadi lebih seperti kayak menjaga, memang sih intinya bersih-bersih ya, jadi supaya bisa ditinggali lagi oleh makhluk hidup gitu ya. Maaf nih, kayaknya sinyal dari Kamia ini masih agak, tadi masih banyak lag-nya koneksinya. Oh, oke oke, tunggu sebentar. Bentar. Mungkin teman-teman bisa lancar nggak teman-teman yang nonton? Atau mungkin cuma di aku aja? Kalau di aku sih Mei-nya lancar sih. Oke, sip-sip. Em, Semoga teman-teman ini lancar ya kelihatannya juga ya. Kalau nggak lancar mohon di di komen guys. Iya, supaya kita tahu nih. Mungkin harus ganti apa namanya? Ganti sinyal dari handphone. Asal kalau ganti handphone nggak keburu soalnya. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Motion for Nature ini kan Mia ini sebagai founder dari Motion for Nature. Mungkin bisa jelasin visi misi dari Motion for Nature ini? Oke, visi kita yang terutama itu sebenarnya cuma satu, yaitu umumnya untuk mungkin lebih ke arah mengajak atau mungkin bahasa mengedukasi atau bahasa Mm-mm. lain menonjolkan banyak informasi dan juga hal-hal tentang lembaga konservasi lingkungan Mm-mm. ataupun konservasi khusus untuk hewan dan segala macam. Pokoknya lembaga-lembaga yang juga bergerak langsung pada aksi merehabilitasi dan melestarikan hewan-hewan di hutan, hewan-hewan flora faunanya dan juga habitatnya mereka itu sendiri. Jadi misalnya kayak lembaga khususnya lembaga-lembaga konservasi lokal karena mereka kan nggak punya Mm-mm. departemen medianya sendiri, nggak punya ada khusus tim marketingnya. Jadi kita lebih pengen mengambil role itu secara ya voluntarily juga dan kita senang banget sih kerja sama mereka itu karena mereka banyak banget yang juga bisa di-share dan nilai kehidupannya tuh kayak kenapa bisa seumur hidup mereka mendedikasikan hidupnya untuk orang aja udah sangat-sangat kayak luar biasa ya. Tapi ini untuk hewan, untuk orang hutan, ada dokter yang udah bekerja puluhan tahun seumur hidupnya hanya demi untuk melestarikan orang hutan gitu. Jadi seperti itu untuk Mm-mm. visinya. Dan jadi lebih spesifik karena memang langsung menonjolkan kita peduli dua hal yaitu wildlife dan biodiversity. Dan kemudian untuk misinya kita yang pertama jelas orang nggak mungkin dong yang nggak tahu apa-apa langsung kita bilang ayo ikut donasi, ayo kamu harus ikut terjun ke lapangan kan pastinya harus diinformasikan dulu. Jadi Ya, misi pertama betul. itu kita menginspirasi dulu, menginspirasi dengan edukasi mungkin, dengan ngobrol-ngobrol dengan ruang berproses seperti ini, karena sebenarnya alam itu Mm-mm. kan juga masalah semua orang, masalah dan juga fungsinya kembali lagi ke kita anyway, jadi kita bisa inspirasi dulu. Kemudian yang kedua setelah menginspirasi adalah kita engaging gitu, kita berusaha engaging juga ke lembaga konservasinya, gimana kita bisa memfasilitasi mereka, apa yang kita bisa bantu. Kemudian juga kita kayak sebagai penengah gitu antara si Mm-mm. konservasinya dengan juga publik dan publik di Mm-mm. sini semua ya semua jenis publik nggak usah yang ada background kayak aku nggak usah ada yang udah kepeduliannya dulu malah yang dari nggak peduli jadi peduli itu malah suatu reward yang paling besar buat kita Iya. dan Mm-mm. yang Mm-mm. ketiga adalah kita memfasilitasi bagi mereka yang ingin beraksi lebih gitu. Jadi misalnya kan orang biasa bingung, nggak mungkin dong aku pergi ke hutan untuk jalan, apa survei-survei terus menyelamatkan orang hutan gitu kan, nggak semuanya memang punya akses. Jadi kita Mm-mm. memfasilitasi dengan cara kita saat ini ada dengan dua hal, yaitu shop for cost atau kita biasa membeli barang yang produk kita jual atau yang bekerja sama dengan biasa mungkin bisnis lain mereka berjualan Mm-mm. habis itu profitnya untuk disumbangkan untuk program-program yang ada berjalan di periode kita saat ini atau pas Mm-mm. kemarin periode lain kita bekerja samanya kadang beda-beda. Kalau periode kemarin terakhir tuh untuk lembaga konservasi khusus untuk hewan-hewan yang dilindungi jadi untuk hewannya. Mm-mm. Kali ini kita bekerja sama dengan Lindungi Hutan, yaitu platform seperti galang donasi gitu secara umum. Jadi secara kedua itu dengan langsung berdonasi secara online juga bisa. Sekarang kan banyak banget saya membeli barang untuk profit yang dikasih kalian juga bisa menyumbang langsung misalnya emang nggak mau banget sih beli barangnya tapi pengen tetap menyumbang tuh bisa juga yaitu dengan lindungi hutan kali ini untuk hutan di Muaro Jambi jadi kita conserve habitat dan rumahnya para hewan ini.
Gitu. Ya jadi sebenarnya aku suka banget tadi jadi kadang-kadang kan kita mikir banyak dari kita berpikir wah kalau misalnya mau melakukan kontribusi ke alam itu harus jauh-jauh ke hutan gitu. Aduh nanti harus apa ya? Kayaknya kita yang harus turun langsung gitu. Kayaknya muluk-muluk banget gitu. Padahal sebenarnya cara untuk kita save the earth itu, save the nature itu nggak harus sampai kita harus tanam pohon gitu. Tapi mungkin dari cara seperti kita beli produk yang aman, terus juga mungkin bisa memberikan apa sumbangan konservasi seperti itu nanti dan banyak tips-tips lain cara-cara lain yang nanti di Motion for Nature juga akan suggest aktivitasnya ya Ya, bisa. gitu. Nah terus ada pertanyaan lagi sebenarnya nah makanya dari sini kan kita sering kali berpikir kalau mental health itu hanya dari lingkungan kita saja tapi kita lupa bahwa sebenarnya sebelum kita punya rumah sebelum kita punya gedung-gedung besar ini kita tuh punya alam gitu. Nah, dengan kita memanfaatkan alam sebenarnya kita harus bisa kembali lagi ke alam dan kita harus mengerti manfaat dari alam ini gitu untuk terutama untuk kesehatan mental kita juga. Nah, tapi seringkali opsi ini dilupakan gitu karena berpikir kayak oh kayaknya saya harus di rumah aja, saya harus di kamar gitu. Apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini ya. Hmm. Kondisi pandemik seperti ini malah mereka semakin jauh dari alam gitu. Nah, mungkin bisa dari Mia bisa dijelaskan nih, apa sih bagaimana sih alam ini sebenarnya bisa membantu mental health kita? Oke, jadi kalau dari cerita aku pribadi kan memang aku punya privilege lah ya atau keuntungan lebih untuk bisa semacam seperti liburan tapi juga sebenarnya bekerja gitu. Kayak orang selalu bilangnya enak Mm-mm. sih jalan mulu, enak sih round trip terus enak sih bisa jalan-jalan ke hutan dan alam dan semuanya tuh and it's your job lagi dan aku dibayar gitu kan. Tapi sebenarnya aku lebih merasa iya tuh emang super I'm super blessed. Tapi yang pasti yang aku lihat setelah juga memang banyak kita walking deep into the forest kayak kita jalan-jalan sampai gua bukan jalan lah kita survei kayak apa ya berjalan menapaki terus kayak sampai kadang tuh ada momen dimana aku memang pasti banyaknya aku tuh anxious banget ya kerjaan tuh pressure-nya gede banget kadang harus cepet harus decisive harus segala macamnya tuh kayak intinya stres lah dan aku menyadari juga selama pandemi kita makin stres kan dengan kita juga seperti yang kayak Mel udah bilang kita nggak bisa connect lagi ke alam kita nggak bisa jalan-jalan kita bahkan nggak bisa keluar rumah ada momennya seperti Mm-mm. itu jadi aku di situ yang pertama gara-gara pekerjaan aku itu sendiri dan alam itu sebenarnya di saat aku masih bisa keluar dan ke alam itu yang masa sering kemarin itu tuh aku berasa oh wow ternyata ini tuh I mean like ini super blessed banget dan the way they could make us feel tuh kadang sebenarnya indescribable banget sih kayak karena udah misalnya contohnya ketika aku masih aktif dan sebenarnya sih aku baru kemarin nih sih balik lagi ke alam gitu ya ke hutan dan itu tuh yang aku rasakan adalah mereka tuh bisa membuat kita feeling humble gitu sih sebenarnya dan misalnya aku udah lagi stres banget nih pasti kan pressure-nya apa ya kalau dikerjain pengennya aku harus gain the best aku harus achieve semuanya secara cepat efisien terus ntar aku bisa dapat award segala macam tuh pasti adalah di otak tuh apalagi ceritanya kita aku nih yang kayak masih muda gini masih kayak ambisius gitu kan tapi setelah makin jalan pokoknya banyakin jalan aja gitu kayak aku tuh lagi makin banyak ribuan langkah itu berjalan di hutan itu tuh aku semakin berasa seperti oh wow tiba-tiba pikiran stres tuh kayak lama-lama hilang terus tiba-tiba kayak cuman makin sunyi makin sepi terus mungkin memang karena kan kita harus sangat waspada juga ya pas di hutan itu jadi then itu Mm-mm. shift gitu stres aku jadi kayak oke bentar tinggal dulu ini untuk safety dulu nih aku harus aman keluar dari hutan dan menjaga tim aku juga aman nih kita masuk dan keluar aman and at that time there's this apa ya ngomongnya tuh bahasanya stillness gitu kayak calm aja kayak diem oke aku sambil merhatiin kanan kiri pelan-pelan sambil ngeliat waspada lah takut bahaya seperti itu dari situ tiba-tiba yang aku sadari adalah wow being here actually membuat aku feeling humble gitu harus kayak tiba-tiba dan jujur aku tipe orang yang nggak naturally rendah hati aku saja di sini dan di alam itu tuh berasanya kayak
pertama kan kita pasti berasa takut ya awalnya, apa ya kalau belum pernah. Emang mereka tuh indah, tapi kan kadang kita merasa mereka tuh wild gitu, bahaya, ada mungkin nyamuk gede, ada ular segala macam. Tapi despite all of that, yang aku sadari juga mereka tuh, alam tuh nggak bakal tiba-tiba nyakitin atau gigit atau apapun tuh kalau kita juga nggak berbuat jahat terhadap mereka juga gitu. Jadi seperti kayak umumnya manusia, apa sih, hukum lah zaman dulu kan, yang kayak ada mikirnya ya kalau kamu nggak jahatin orang, orang nggak jahatin kamu gitu. Itu persis, dan itu beneran ternyata applied. I can say setelah more than 2.5 years working, dan juga setelah aku udah 5 tahunan 6 tahunan lebih berada di bidang ini pas kuliah juga, itu berasa kalau memang seperti itu gitu. Sebenarnya what we gonna feel, achieve, or experience ketika kita di dalam alam, kita berada di alam lah, nggak mesti hutan, bisa juga mungkin yang suka laut bisa ke laut. Berasa apa sih, bahasanya tuh serene gitu, peace, damai. Terus habis itu ada momen tuh, moment of stillness gitu, kayak aku berasa kayak di momen itu tuh bener-bener aku mikir, oke sih aku banyak masalah nih, masalah 1 2 3 sampai 100 deh, tapi entah pas nyampe sana tuh mereka semua tuh tiba-tiba jadi nggak penting gitu, jadi nggak gitu, apa ya, kayak untuk sementara lah aku bisa menghindari, bisa bisa berusaha menjauhkan diri dari itu semua. Dan ketika di moment of stillness tuh bisa membuat kita tuh berasa apa ya, bersyukur lah, mungkin bahasanya bersyukur, rendah hati, berasa bebas, berasa aduh akhirnya ini kan sepi ya, nggak ada banyak orang, jadi berasa nggak bisa dijudge gitu. Jadi pas di saat momen kan berarti originalnya kita, mau kelemahan kita jadi kayak sadar, oh iya sebenarnya aku punya kelemahan ini, gila aku tuh sombong banget, gila aku tuh apa-apa tuh buru-buru banget, jadi nggak mencapai apapun anyway. Dan semacam aku berasanya tuh semacam kalau pergi ke hutan tuh kayak nulis diary, tapi lagi nulis di otak pelan-pelan gitu, karena aku emang gak suka nulis. Jadi aku berasanya kayak pelan-pelan, oke, what is actually really going on, terus kok aku tuh anxious dan stress terus tuh apa sebenarnya gitu kan. Yang jadi ada moment of stillness tuh kayak ibarat bisa dibilang menurutku agak magicnya tuh berasa kayak waktu tuh berhenti gitu. Nah, aku mau highlight dari apa yang tadi Mia udah sebutkan nih. Kayak ke alam itu yang tadi aku highlight, perasaan-perasaan yang disebutkan oleh Mia itu adalah feeling humbled gitu kan. Ini penting banget sih. Dimana kita ngerasa humbled, kita bisa ngelihat hal yang lebih jauh dari besar, dan kita jadi nggak berfokus ke masalah kita doang gitu kan. Dan moment of stillness yang diberikan ketika kita pergi ke alam, itu memang kita tuh membutuhkan moment of stillness supaya kita gak terus-terusan kayak berkutat di pikiran kita, berkutat di kehidupan kita yang kayaknya tuh kita dikejar-kejar sesuatu terus gitu. Tapi dengan pergi ke alam, terus menikmati moment of stillness-nya, terus tidak takut untuk dijudge gitu, karena kita ngeliat ke sekeliling itu kan tanaman, hewan gitu. Dan kita juga kita punya jadi bisa merasakan rasanya bebas untuk bisa jadi diri sendiri. Mungkin itu sangat hal yang kayaknya kalau tadi Mia udah sebutkan kayak ini tuh privilege gitu, Mia bisa jalan-jalan ke alam. Dan mungkin ini juga yang memang untuk kita manusia modern, ini tuh hal yang jadi privilege ya, untuk bisa merasakan namanya kebebasan, merasakan moment of stillness gitu. Mirisnya gitu, ini tuh jadi suatu privilege. Tapi yang mungkin kita juga harus yang membuat kita ketakutan untuk pergi ke alam juga karena kita takut, kita punya perspektif bahwa alam itu berbahaya. Padahal tadi Mia udah highlight juga kalau alam tuh ternyata nggak akan tiba-tiba menyakiti kalau kita nggak lakukan sesuatu yang membahayakan mereka juga gitu. Nah itu mungkin juga yang satu pemikiran yang hari ini kita bisa bawa pulang gitu ya. Nah, terus aku juga mau nanya nih, Mia ini kan mau tadi ada cara-cara yang Shinrin-yoku ya, kalau aku sebutnya betul nggak Shinrin-yoku? Ini jadi kayak bahasa Jepangnya Shinrin-yoku. Nah, tapi dia ini adalah metode ya, forest bathing namanya. Itu aku juga sadar gitu kalau ada istilahnya itu tuh kayak kira-kira mungkin setahun lalu lah ya, aku tuh baru sadar ternyata ketika aku yang menyadari tadi, yang tiba-tiba berhenti di tengah hutan terus lihat-lihat pohon gede itu tuh ternyata ada istilahnya, ternyata tuh suatu terapi in itself gitu. Karena misalnya aku kan orangnya anxious banget tuh, apa-apa overthinking, apa-apa kayak aduh ini harus cepet, ini harus
on schedule, apa-apa tuh harus on schedule, terus being perfectionist yang secara gak ngerti nih gimana berusaha untuk menghentikan my perfectionism ini tuh di momen itu tuh berasa kayak tiba-tiba stillness nyampe kayak harus tiba-tiba di momen diem itu tuh habis itu kayak what's happening gitu, kayak oke, tiba-tiba tuh stres, segala masalah, segala overthinking itu mulai-mulai lama hilang. Jalan-jalan, tarik napas, kayak ibarat melakukan yoga tapi ini sambil jalan pelan-pelan, relax ourselves, dan sambil ngeliatin, terutama mungkin kalau aku merasanya tuh katanya tuh Shinrin Yoku atau forest bathing ini juga mengelilingi sekitar kita dengan pohon gitu, pohon atau sebenarnya nggak mesti pohon sih, segala sesuatu yang greeneries gitu, yang berbau-bau alam, bukannya artificial, itu memberikan essence. Semua orang merasakan dampak yang beda sih, tapi itu buat aku kayak damai, saking damainya bisa mencapai momen diem, terus berpikir, bahkan sampai masuk ke deep thoughts. Ternyata segala proses itu, atau mungkin kita tipe orang yang bisa dari semua yang scrambled information, saking terlalu banyaknya, kemudian tiba-tiba diem dan pelan-pelan mengatur kata segala macam, itu ternyata, dan ketika kita bisa melakukan itu setelah dari alam atau lagi di dalam alam itu, ternyata itu yang dinamakan forest bathing. Terutama di sini untuk forest, di segala yang greeneries yang untuk di darat ya, bukan yang di laut lainnya. Karena memang ada beberapa, ini tuh udah scientifically proven, ternyata di Jepang, aku juga udah sambil baca-baca jurnal gitu. Dan itu sebenarnya ada dua faktor juga sih. Yang pertama itu ada yang namanya phytoncides ternyata. Jadi kalau ada momen nih, kalau kadang aku lagi istirahat gitu, lagi di lapangan, duduk di bawah pohon ya, terus kan jadi adem gitu ya, ada shades-nya, ada kayak bisa senderan kalau pohonnya gede seperti itu kan. Mereka tuh mengeluarkan yang namanya phytoncides gitu. Itu adalah suatu kayak cairan gitu, suatu kayak oil dari minyak dari pohon itu, untuk sebenarnya untuk mereka tuh defense system mereka sih, biar nggak diserang insek sama bakteri seperti itu. Nah ternyata oil itu sendiri bisa meningkatkan imun sistem kita itu, karena aku berasa sebenarnya ya, believe it or not sih, mungkin juga karena memang aku basically sekolah olahraga atau apapun, tapi ternyata scientifically bilang itu bisa meningkatkan imun sistem kita. Dan kemudian kalau yang kedua itu yang aku berasa juga, dan ini dibahas sedikit sih di masalah forest bathing, tapi aku dari dulu tuh kalau ada yang nonton film Avatar Biru, kalau Iya, nonton. nah itu kan dia suka yang kayak taruh rambut gitu terus ke akar pohon, terus katanya they can other segala macam. Nah ketika momen itu aku tuh penasaran, emang iya ya kayak mereka tuh punya neuron gitu kan, kayak kita kan komunikasi bisa langsung gitu kan, kita pakai Instagram itu juga media komunikasi, dan ternyata mereka tuh sendiri punya media komunikasi, mereka tuh akarnya nyambung satu sama lain, dan ternyata ada jamur-jamur di atas itu yang buat kita awalnya jijik, itu ternyata itu bagian dari komunikasi mereka. Ibarat tuh roots mereka tuh kalau kita ketemu langsung nih, terus kita ngobrol, tapi kalau si jamur-jamurnya yang di atas itu ternyata ibarat sosial medianya yang membuat mereka connect dan sharing informations. Kalau ada danger mereka juga bisa memberikan apa ya, signal seperti itu. Nah dari dua pelajaran itu tuh aku, dari dua hal itu aja yang aku tahu, aku kayak langsung wow, kayak actually the way they live, gimana caranya mereka bertahan hidup nih. Pohon kan nggak bisa gerak ya, nggak bisa pada umumnya seperti manusia atau gimana kita cara tahu cara pikir mereka itu. Dan setelah mengetahui dua hal itu, ternyata mereka pertama emang punya juga sistem defense sendiri yang ternyata bagus untuk kita, dan juga yang kedua adalah mereka berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Di situ aku berasa oh wow, kita gak ada bedanya sama mereka. Dan bahkan some people and scientists say kalau kok bisa sih si pohon ini tuh makhluk yang super altruistik gitu, karena mereka tuh misalnya ada satu pohon memang sudah tua ya, terus habis itu meninggal atau mati gitu kan, masih ada nutrisi-nutrisi sisanya tuh. Nah itu mereka bisa di channel back, kayak dibagikan lagi nutrisi sisanya untuk orang-orang yang berkebutuhan. Dan mereka tuh sama si jamur-jamurnya itu ternyata namanya mutualisme lah gitu, si jamurnya dapat sugar yang berlebihan dari trees-treesnya, dan si jamurnya ini memberikan nutrisi dari tanah dan menyerap lebih nih untuk langsung disalurin untuk membantu penyaluran nutrisinya ke si pohon. Jadi sama-sama biar bertahan hidup. Dan satu ada fakta yang penting dan unik lagi, ada ternyata
pohon-pohon itu ibarat juga punya kayak ketua gitu, kayak presidennya, namanya mother trees atau hub trees gitu. Jadi mereka nih awal mulanya menyalurkan gula berlebihannya, karena mereka kan gede banget nih, gede, fotosintesisnya banyak banget sampai berlebihan nih gulanya, dan mungkin biar mereka nggak diabetes gitu kali ya, itu jadi mereka menyalurkannya itu ke si jamur, jadinya itu si jamurnya yang terus dapat gula untuk bertahan hidup, and then mereka menyalurkan nutrisi di soil as return gift gitu kan untuk mereka, untuk si pohon-pohonnya bertahan hidup. Nah, si forest bathing ini intinya adalah mengerti itu semua, kayak ya untuk aku sih sebenarnya beda-beda, cuman secara prakteknya just walk peacefully, jalan aja pelan-pelan, masih sambil mikir problem nggak apa-apa, terus sampai kan kadang tuh ada yang namanya mungkin trekking ya, trekking ke hutan, trekking gunung segala macam, bisa juga dengan misalnya ada yang mengikuti ya kegiatan itu, terus kayak jalan, fokus ke greeneries-nya, tarik nafas ketika mungkin ngeliat pohon pertama, buang nafas ketika ngeliat pohon kedua, pelan-pelan, seperti melatih pernafasan kayak yoga, meditasi gitu, tapi kita meditasinya nggak merem nih, kita melek sambil ngeliatin greeneries, berusaha dengerin kalau ada angin, ada semacam apa ya, semacam praktek being real, being present at the moment, yang benar-benar memperhatikan hal-hal yang kita merasa kayak, ini ngapain ya gue merhatiin bunyi-bunyi daun kering tuh ngapain ya, terus kayak, ngapain sih gue merhatiin kayak ada itu yang ada semut-semut jalan gitu di bawah, kayak ngapain, dah pikiran yang kayak itu malah yang harus kita fokuskan. Coba deh sekali-kali mikir yang apa sih, mungkin kalau di rumah tuh bisa ngatin tembok, terus mungkin kalau ada semut jalan, nah itu hal yang semacam kita tadinya it's weird menjadi it's necessary dalam hal forest bathing. Ya, jadi kayak mengaktifkan senses kita juga untuk memperhatikan hal-hal kecil di alam ini gitu. Jadi kita mungkin bisa dibilang mindful ya, mindful sama apa yang lagi kita pikirin gitu. Tapi mungkin kalau mikirin kayak kita kan udah sehari-hari setiap hari mikirin masalah kita gitu. Kayaknya masalah mungkin terlalu besar, terlalu broad, terlalu banyak untuk bisa kita kayak pegang satu pikiran doang gitu. Nah, kalau kita udah mikirin masalah, pasti nggak bisa cuma megang satu pikiran itu, pasti langsung bercabang. Nah, dengan metode, kalau yang aku tangkap itu dengan metode forest bathing ini, kenapa kita ke alam dan kita coba ambil satu objek, ambil satu hal di alam ini dan kita perhatikan itu, kita mulai perhatikan itu jauh lebih gampang daripada kita harus memaksakan untuk kita harus shift problem kita. Tapi mungkin di forest bathing ini juga jadi satu metode untuk kita bisa coba kita shift dulu, bersihin dulu pikiran kita dari problem kita nikmati dulu sensis-sensis kita, rasakan tadi kita mulai perhatikan pohon yang besar, terus kita mulai perhatikan baunya si pohon itu, wanginya dari udara yang segar di hutan, terus semut-semut yang jalan bahkan kecil sekalipun gitu ya. Betul. Atau mungkin juga seperti bau-bau lumut-lumut, lembab gitu kan. Orang mikir tuh baunya jijik gitu ya, tapi sebenarnya tuh di hutan tuh sama sekali enggak sih. Itu ya refreshing gitu sebenarnya, dan bisa dibilang mereka tuh membuat kita tuh pokoknya kalau udah lama jalan di alam, jalan lama di tempat yang bukan buildings, bukan crowded. Jujur kalau di Jakarta nih, misalnya kita ngomong Jakarta atau Bandung pun, atau kota-kota besar lah, berisik gitu ya, berisik banget, nggak pernah tuh ada momen kayak bisa diem bentar gitu, susah banget, pasti ada yang kayak tetet, bunyi angkot tetet, bunyi apa, mungkin orang tua yang berceloteh gitu kan, ada orang berantem. Itu ketika di hutan, dan semakin kita dalam sebenarnya berjalan di hutan itu, tiba-tiba vanish, tiba-tiba mulai kayak kecil kayak volumenya tuh kecil, lama-lama at the point real itu kita jadi kayak bisa hear our own thoughts kan, kayak aduh kita ternyata mikir banyak banget ya, aduh lama-lama. Nah itu seperti yang kayak kata Mei bilang, kita dan coba kita fokus bentar, kita put it aside, tiba-tiba tuh lama-lama kayak ibarat volume problem yang ada di otak tuh kayak mengecil gitu, kecil hilang. And at that moment yang aku bilang tadi being humble tuh, aku berasa kayak, lihat deh, hutan ini tuh indah banget ya. Kita nggak usah hutan, semua ibarat kalau mau foto-foto selfie bagus gitu kan, yang kayak di Lombok segala macam itu kan, itu pemandangan alam ya. Nah, aku berasa di situ alam tuh indah banget,
tapi hal terindah ini tuh sama sekali bukan buatan manusia. Itu natural. We don't have any part of it, and itu membuatku feeling humble gitu. Ternyata kita nih, kita nggak punya peran, bahkan mereka, they don't really need us gitu. Kita yang butuh mereka sebenarnya, mentally and physically. Dan juga tuh yang kedua, lama-lama tuh setelah semakin sering sih berjalan ke alam, mengunjungi alam, terus kayak berusaha, ibarat having our own journey gitu ya, itu membuatku berasa kayak, oh actually, apa yang, kalau misalnya kadang tuh aku suka bingung juga sih, goals in life apa ya, setelah aku dapat apa yang aku mau, and then what, gitu. Itu di situ momen yang menakutkan sih buat aku, kayak, oke, udah nyampe nih, udah achieve banget nih, ibarat udah at the top of our mountains of goals. And then what? Kayak goals kita bisa aja baik, bisa aja membantu 100 orang, udah bantu. And then what gitu ya. Nah, setelah sama ini aku belajar ternyata apa ya, lama-lama secara nggak sengaja bahkan kayak berasa the art, apa yang ngomongnya itu, the art of knowing that it's enough gitu. Kalau ternyata tuh mengetahui kayak, oh soul kita sebenarnya, atau secara kita mentally, spiritually semua berasa lama-lama actually ini enough kok gitu. Kayak misalnya kita nih udah merasa oke, kayak aku mau hunting foto bagus, aku mau ke hutan-hutan di Gunung Bromo misalnya. Dan ketika udah nyampe sana ya, lama-lama tuh berasa kayak oke, aku udah spend segini, misalnya ini sebenarnya cuma spend 300.000 nih nyampe sini, and then ternyata tuh enough gitu. Kadang kan orang mikir aku harus gain a lot of money, gain a lot of power and fame, itu baru tuh cukup, pokoknya baru deh nyampe situ deh, baru ntar aku merasa kayaknya udah lumayan ke fulfill lah, lumayan penuh gitu dalam diri aku sendiri, lumayan damai. Tapi apa iya gitu sebenarnya dapat material semuanya itu tuh berasa damai gitu. Nah itu yang aku berasa jujur ketika, oh wow, orang mau dapat punya duit sebanyak mungkin pun belum tentu mereka bisa mengalami apa yang aku alami, dan aku di situ berasa cukup gitu. Dan kadang agak berasa aneh juga sih pas awal-awal tuh kayak, kok aku berasa agak kayak nggak pengen wanting anything ya, kok jadi gak pengen bikin new goals, kok jadi gak pengen tiap hari bikin to-do list tuh sok-sok pengen achieve gitu. Karena aku tuh orangnya gampang banget trigger untuk happy tuh, buat aku happy kalau udah achieve something gitu kan, kayak terlalu fokus ke achievement gitu. Dan setelah I can say setelah 6 tahunan lah ya, yang paling sering ke alam hutannya gitu. I love both, I love hutan dan pun ocean. Jadi di situ tuh aku berasa yang kayak wow gitu, ternyata ini tuh udah cukup gitu, ini tuh semua udah cukup, dan apalagi sih yang mau diminta, sangat keindahan gitu kan. Dan nggak masalah punya goal segala macam, tapi terutama mungkin yang forest bathing ya yang bikin aku berasa gini, karena kan kita napak ya, kita berjalan di darat ngeliatin view hutan gitu, hijau-hijau, warna-warni burung, terus kita kadang kalau mungkin kalau di Jakarta kan harus buka Spotify, search untuk birds voices gitu, terus dengerin itu ya, itu tuh setelah aku ke hutan tuh kayak aduh berasa beda banget sih. Memang ya segala hal yang natural ingredients itu pasti lebih feelingnya beda, yang aku bahkan masih nggak bisa deskripsiin sih sampai sekarang. Di situ emang aku yang paling berasa ini loh, kita lagi napak nih di tanah, bau-bau tanah semua ini tuh, it's refreshing and it reminds me to be grateful, humble tadi. Dan akhirnya kita mencapai titik, oh iya ya, ini cukup sih, udah gitu. Kayak aku sempat berasa yang kayak di feeling di momen itu tuh, ketika kita udah mencapai oh ya ini cukup, itu pertama memang jelas stres dan masalahnya berkurang, I sleep better, terus juga berasanya adalah oh aku nggak gitu sampai happy ekstra banget, tapi juga nggak sampai sedih banget gitu. Jadi di momen cukup, udah feelingnya cukup semuanya cukup, jadi aku cukup dengan segala yang aku ada sekarang. Apa sih namanya kalau itu, mungkin self acceptance-nya jadi lebih besar lagi gitu. Jadi I'm very grateful after all this year, walaupun masih kadang muncul lah segala anxiousnya itu pasti ada lah temen. I can say, like most of my days when they go very well, recently sih, very recently sebenarnya. Jadi kalau tadi yang aku tangkap gitu kan dari benefitnya ya, barusan kita udah bahas benefitnya dari si forest bathing ini, dari apa yang tadi udah disebutkan itu, yang paling stand out itu berarti
dengan metode forest bathing, dengan kita pergi ke alam, menikmati alam, itu tuh kita belajar yang namanya the art of knowing that is enough gitu. Dan itu kayaknya memang benar-benar something mencukupi hal-hal yang ya kalau untuk high achiever, contohnya seperti Mia itu high achiever, itu bukan berarti jadi dimotivasi, bukan berarti jadi ya udah cepat menyerah atau apa, tapi enggak, tapi tahu apa yang cukup gitu. Kayak oh ya kamu udah melakukan cukup, sekarang waktunya untuk istirahat. Terus juga waktunya juga jadi bisa lebih tidur lebih lebih baik. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau mau tidur berasanya kayak aduh kayaknya nggak boleh tidur deh, kayaknya harus selesaiin ini deh. Aduh besok udah mulai pekerjaan-pekerjaan yang udah terputar gitu kan. Iya, jadi mungkin itu salah satu benefitnya juga. Terus juga bisa merasakan cukup, jadi nggak ada wanting-wantingnya, kayak terus-terusan nggak ada habisnya. Terus juga emosi teregulasi, di mana kayak kita kalau misalnya terlalu senang juga tahu gitu, oke, ini batasnya. Terlalu sedih pun seperti itu gitu. Pokoknya jadi tahu segala sesuatu itu sesuai kadarnya gitu. Itu penting banget sih, karena kadang-kadang kayaknya kalau kita udah sedih gitu kan, sering kali kita merasa sedih kayaknya jatuh terlalu, ikutin aja gitu, terperusuk ke dalam kesedihan gitu. Dan kalau sedih, kalau senang juga kayaknya wah senang banget. Tapi kan kalau terlalu senang tiba-tiba jatuhnya lebih sakit ya. Terus juga yang aku senang juga di sini juga dia barusan bahas namanya self acceptance. Jadi karena mengetahui bahwa oh ini udah cukup, dan kita pun akhirnya bisa mengakui, bisa menerima itu gitu, menerima keadaan seperti ini, keadaan sekarang gitu. Dan itu memang yang kunci dari happiness, juga kita harus mau menerima itu ya, menerima keadaan diri kita. Ini saya mau baca ini ada pertanyaan dari peserta kita dari Kayuhana Huta Barat. Untuk menyadari itu, untuk menyadari kemampuan si forest bathing ini, apakah harus ada skill tertentu yang dimiliki seseorang atau itu ada terjadi secara natural? Wah, ini pertanyaannya bagus ya. Ini natural aja sebenarnya. Jadi memang karena tiap orang tuh beda ya pengalamannya, kayak, dan karena memang background masalah setiap orang dan our story kan beda-beda. Jadi memang apa yang dirasakannya bisa beda-beda ya. Nggak mungkin awalnya Mm-mm. bisa ngantuk dulu baru berasa mungkin damai, baru berasa habis itu rendah hati and self acceptance. Jadi atau mungkin berasa self acceptance dulu, terus mungkin setelah keluar dari hutannya berasa dari kayaknya udahan, terus mungkin sempat ada fase mungkin jadinya sombong dulu atau segala macam, and then pas balik lagi jadi aku, itu juga bisa. Jadi sebenarnya semua natural aja, tapi yang pasti ini bukan skill ya, ini lebih ke arah menurutku hal yang sebenarnya bisa disengaja, enggak, malah umumnya memang harus disengaja, yaitu being open minded atau terbuka gitu. Dan aku jujur aku tipe orang yang juga awalnya judgmental. aku aku jujur aja, tapi setelah apa ya bekerja gitu bisa menghabiskan banyak waktu di hutan, dan juga ini aku ambil contoh forest bathing karena memang yang paling cocok dan memang paling apply dengan kerjaan aku ya. Aku umumnya kerja di darat di hutan-hutan, tapi kalaupun ada yang merasakan hal ini di laut juga bisa sebenarnya, karena yang penting alam natural yang bukan artificial ya. Itu memang apa ya berasanya, awalnya tuh merasa ada yang kayak menggerakkan gitu inside of me itu untuk udah sih jangan stubborn gitu, jangan keras kepala, ya, harus berusaha terbuka gitu. Kayak misalnya pokoknya semenjak aku berjalan lama, ada pengalaman berjalan lama di hutan tuh berasa kayak aku selalu dulu kan mikir nih orang udah pastilah ngeselin banget sih, dan mungkin memang dia ngeselin sih, and then tapi setelah aku berusaha oke deh, masa iya sih terbuka mainnya orang, saya coba deh emang kenapa sih dia bisa sampai ngeselin kayak gini gitu kan. Tapi ternyata setelah aku jadi aku sengaja mau mendengarkan cerita dia atau apa sih sebenarnya dia tuh kenapa begitu, gara-gara pengalamanku dengan forest bathing, ternyata dia ada suatu masalah yang membuat dia jadi mengeluarkan apa ya attitude yang mengesalkan itu. Dan sebenarnya mungkin buat dia nggak mengesalkan, tapi dia ternyata nggak tahu cara lain gimana untuk berperilaku lebih baik gitu. Dan di sini juga yang penting juga kita, yaitu being open minded, berarti mau bertanya juga ya, beraniin diri aja bertanya daripada sesat di jalan tuh beneran. Karena kalau di hutan aku nggak tahu kemana arahnya, aku beneran sesat di jalan. Itu juga yang membuat apa ya, banyak yang aku alamin. Aku tuh orangnya soto ya, tadi aku bilang ini tuh ke kanan, pasti ini ke kanan kata teman, itu daunnya beda gitu, dia kan yang lebih paham gitu.
ini ke kanan udah pasti, and then ya udah mereka yang ikutin aku ke kanan, masih stubborn ini ke kanan, ternyata kita jalan in circles. Temanku bilang itu yang itu tuh, itulah tuh. Jadi kita tuh selalu taruh pita ya biar nggak tersasar, pita yang bling bling itu yang kayak warna merah, yang warna kuning yang agak peka di mata itu, untuk menandakan ini tuh jalan pulang kita atau jalan trekking kita. Aku tuh kayak bobel banget, enggak itu tuh kuning-kuning pitanya gitu, ternyata tuh bukan pita, itu kayak cahaya matahari atau daun kuning kayaknya. Terus temanku bilang, Mi, gitu. Terus aku yang kayak masih malu, masih mau menutupi pride, terus kayak, oh. Terus kayak, di situ malu banget. Dan dari situ sih kayak apa ya, itu kan tamparan juga. Mungkin karena aku orangnya sangat-sangat awalnya tuh pride banget, apa tuh, ih salah dikit langsung kacau nih gitu ya, biasa being perfectionist. I'm pretty sure a lot of people here juga sebenarnya berasa gitu. And it's not wrong, it's normal. Bukan berarti itu arrogant banget sih jadi orang, ya memang iya, emang gue arrogant, ya udah, tapi I'm trying to fix this gitu. Yang penting kita Iya. Aku seneng banget tadi dari tadi kita ngobrol itu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Mia yang jujur banget gitu, jujur banget sama diri sendiri, dan saya yakin pasti banyak sekali teman-teman juga yang merasa tertampar gitu. Karena nggak cuman maksudnya kita tuh sangat wajar punya perasaan seperti ini, pemikiran, terus tadi juga, tapi dengan kemampuan untuk bisa jujur sama diri sendiri, itu tuh udah suatu langkah yang sangat bisa diapresiasi gitu ya, karena segala sesuatu yang kita nggak sadari, gimana kita bisa obati atau bisa kita rubah kan. Ya tadi seperti, ya emang arogan gitu, emang saya arogan, tapi kita lakukan sesuatu untuk merubah itu kayak luar biasa banget gitu. Terus sama tadi juga untuk mereka pertanyaan dari peserta kita juga, sebenarnya ini tuh skill atau ini tuh harus skill atau sebenarnya natural sih, tadi kami udah sebutkan juga bahwa ini tuh sebenarnya dibilang skill bukan, tapi justru harus dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja, intensional gitu ya, dengan cara dengan sengaja kita mau membuka pikiran kita. Dan tadi juga ada sebut Mia ada cerita pengalamannya di mana yang tadinya kayaknya sulit untuk mendengar orang lain, dan ketika kesel kayaknya kita gak mau mendengarkan gitu orang lain ini seperti apa, gak mau melihat perspektif dari orang lain. Tapi dengan pengalaman forest bathing di mana ada moment of stillness selama forest bathing, dan kita harus mendengarkan alam, ya maksudnya dengerin sesuatu yang jelas jauh lebih gampang daripada harus dengerin sesuatu yang kayak aduh apa sih gitu kan. Dan sedangkan di alam gitu, alam kan tidak berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita gitu, dan kita benar-benar harus intentional, kita mau mendengarkan alam, dan di situ ternyata kita terlatih belajar untuk mendengar, dan pada prakteknya kita pun punya kesabaran untuk mau mendengarkan orang lain gitu. Nah, ada tambahan lagi nggak dari apa yang tadi saya tangkap? Enggak, ya itu sih ya. Misalnya kalau aku selalu apa-apa tuh link ke yang udah aku alami aja ya, karena gitulah kebiasaan berpikir ya, harus ngomong tuh berdasarkan fakta gitu. Jadi aku berasa memang ya itu harus berusaha belajar mendengarkan orang, tapi benar-benar dengerin ya, benar-benar apa ya, bener-bener dengerin seksama, hati-hati itu. Jujur aku kayaknya baru jujur banget nih, aku baru belajar tentang hal itu ketika buat Motion for Nature, yaitu kira-kira 5 bulanan lalu, karena kan harus ngobrol sama orang, bikin podcast segala macam. Aku baru belajar dengerin orang tuh atau menjadi pendengar tuh malah kita lebih kaya dibanding yang berbicara sih sebenarnya. Dan aku tuh susah banget dengerin orang yang bener-bener kayak awal mau dengerin kayak udah meh, apa sih gue tahu kali gitu kan. Tapi setelah belajar dan berusaha ya ambil konsep-konsep dari forest bathing, which actually you guys nggak perlu jalan ke forest ya, bisa aja ke Gelora Bung Karno, maybe ke Taman Menteng, maybe taman-taman kota yang ada di masing-masing lokasi kalian, atau sebenarnya dengan hanya memiliki kebun di rumah terus diam aja jongkok terus ngeliatin kebunnya. Itu tuh sama sih sebenarnya feelingnya, kayak ada cara-cara kreatif lain untuk bisa merasakan forest bathing tanpa perlu pergi ke hutan. Dan itu sih yang paling berharga sih, yang pasti itu being humble lah. Mau mendengarkan orang seksama itu kan berarti harus rendah hati dulu. Dan menurutku untuk di kasus aku
menjadi rendah hati itu kadang memang perlu disengaja, dan nggak apa-apa, nggak semua orang naturally rendah hati. Aku sih ngaku aja, aku pasti biasa harusnya disengaja, tapi lama-lama practice makes perfect kan, jadi ya itu Setuju. sih. Aku setuju banget tadi yang Mia sebutkan bahwa ternyata ini tuh semuanya link to each other ya. Kayak ketika kita ke alam, kita merasa humble, terus kita jadi belajar untuk kayak merendah, bisa apa ya, menaruh diri kita lebih sedikit lebih bawah supaya kita mau untuk menyesuaikan dengan orang lain, gak merasa kita tuh paling tinggi sehingga kita gak mau melihat, tidak tidak merasa sepadan dengan orang lain gitu. Dan bener banget bahwa change itu intentional, gak mungkin kita bisa berubah sesuatu yang apa ya, secara secara natural gitu, merubah sesuatu gitu. Kayak apa, makanya apa yang kita tidak sadari ya maka akan sulit untuk kita bisa rubah, kita perbaiki. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, mau bertanya langsung, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom question itu yang ada tanda tanyanya, nanti questionnya akan muncul ke kita, nanti saya akan tanyakan juga. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih. Kenapa sih kenapa protecting nature itu juga berarti protecting diri kita sendiri? Balik lagi ke forest bathing tadi ya, kan kalau kita pada umumnya ambillah contoh kasus paling common di kita sekarang kan, kita udah lama banget nih dikurung di rumah, jelas Mm-mm. jenuh, fix, tahu deh semua jenuh lah. Mau seorang introvert, aku udah banyak punya teman introvert kayak, sumpah gue jenuh banget, butuh traveling. Terus aku kayak, wow, wow, baru denger nih. Itu, and tetap harus live in this moment. Okay? Kita apa namanya? Kita kan ada masalah, berarti kan kita anxious, kita ada kepikiran, jenuh itu suatu masalah juga. Kita punya masalah dan kita lari, anggaplah misalnya ke alam, misalnya ke hutan lah dalam contoh ini kan, karena berbicara forest bathing. Berarti kan kita kalau ada masalah kita lari ke alam. Emang alam kalau ada masalah lari ke kita. Mereka sebenarnya bisa handle Mm-mm. semuanya. Dan contohnya tuh kalau kemarin tuh aku habis nonton film Life on Our Planet by David Attenborough. Ya sebenarnya banyak sih yang kayak gini ya, film-film gini. Intinya alamnya tuh udah kena radiasi, udah terkontaminasi segala macam. And gersang, gosong semua, udah kayak hilang deh. Pokoknya jadi nggak lestari lagi alamnya di situ, site-nya itu khusus. Mm-mm. Ternyata 10-20 tahun kemudian sekarang udah kembali menjadi hutan primer dengan segala macam spesies, segala macam hewan-hewannya tuh balik lagi, atau mungkin sebenarnya dulu ada apa bersembunyi gimana, aku pun belum gitu Mm-mm. tahu ya gimana, but it's amazing karena they could literally independently solve their own problems gitu. Tapi kenapa kita harus protect them? Karena mereka untuk kembali lagi butuh 20-30 tahun. Kalau kita butuh masalah untuk langsung diselesaikan, kita kalau alamnya pada nggak ada, kita nunggu 20-30 tahun untuk menyelesaikan masalah kita. Dan oke kan, kalau semua orang bilang kan kalau punya problem ya seek help gitu ya. Dan sekarang kita mau seek help dari hutannya, kalau kita nggak melindungi, kita tebangin terus demi materi-materi yang sebenarnya fana anyway, itu menurutku ya itu it's a mistake gitu. Kita protecting forest dalam hal ini misalnya contoh, ya itu buat diri kita sendiri. Kita kan kalau ada masalah atau apa, kita traveling ya, mau ke Pulau Komodo mau ke Lombok mau ke Bali, demi apa ya, demi alam ya. Emang mau ke mall, ngapain ke mall jauh-jauh gitu keluar kota? Di Jakarta udah, misalnya kalau aku dari Jakarta semua udah ada mall gitu. Tapi plus sebenarnya sih menurutku kita mungkin kadang antara lupa atau kita ada yang nggak mau mengakui kalau sebenarnya alam is, misalnya nature is apa ya, obat paling ampuh deh untuk menyembuhkan kita sebenarnya, mau physically mau mentally. Itu menurutku that's a fact gitu. Jadi ketika kita Mm-mm. melindungi source obat kita nih, ya itu untuk kita sendiri lah, mereka juga nggak perlu kita gitu sebenarnya. Kan emang kalau ada masalah terus pohonnya Mi, gue perlu curhat deh, malah sih telepon gitu kayak nggak usah. Let's connect to the roots gitu, kayak nggak mungkin gitu. And way they communicate lucu banget kan, itu unik banget yang Mm-mm. lewat banyak. Dan ntar search aja how forest communicate tuh, kayak itu menurutku lumayan paling spiritualnya, pengalaman paling spiritual yang pernah aku alami sih. Karena emang pernah ada momen tuh teman tuh nunjukin kayak saya ini jamur tuh bisa buat Hansaplast gitu itu kan. Terus kan kayak lagi pelajarin tuh sih iseng-iseng, itu lucu. Pas aku mendekat ke bawah gitu tuh, karena tuh kayak ada this
apa ya, kalau ibarat kita efek nyium candlelight aromaterapi gitu tuh, kayak wow gitu sih, kayak itu pengalaman agak unik, exquisite dari aku gitu. Dan dari situ tuh berasa kayak ya we have to protect them gitu, karena kalau kita protect them, they gonna protect us as well gitu. Dan without them, kita sebenarnya, kita kan manusia dependent, dibilangnya kan manusia yang social beings kan, yang paling utamanya. Jadi menurutku ya we need them. So kalau memang masih tetap mau bisa mendapatkan distraction yang oke untuk either running away sementara dari problem kita, ataupun menyelesaikan problem kita secara fully gitu, secara langsung, ya memang we need the nature. That's the role of nature for us as well. Iya. Ini kayak tadi ada pernyataan dari Mia yang buat aku mind blowing banget ya. Kayak pertanyaannya kita itu kan kenapa sih kalau kita protecting nature itu berarti protecting ourselves juga. Dan tadi Mia ada sebut bahwa ketika kita butuh bantuan, we can seek help gitu. Kita mungkin bisa cari bantuan ke alam, tapi alam kan nggak pernah cari bantuan ke kita gitu. Jadi kayak bener-bener mind blowing banget gitu. Kalau dia bisa cari bantuan ya berarti kita dengan mudah bisa bantu mereka. Tapi kenyataan bahwa mereka nggak mungkin minta bantuan ke kita, kita yang harus protect mereka karena ya alam pun juga adalah source dari obat kita. Tapi jangan tunggu mereka minta bantuan ke kita gitu. Karena mereka nggak akan ngomong secara langsung, tapi justru kita yang harus lakukan dengan tindakan-tindakan kita setiap hari untuk protect mereka gitu. Bahwa kita juga harus sadar bahwa source dari hidup kita gitu, kayak obat kita yang protect kita selama ini juga sebenarnya adalah alam. Cuman sayangnya kalau misalnya memang kalau walaupun alam itu bisa mengobati kita, memang kalau kondisi kita udah sangat parah ya kita jadinya mau gak mau harus makan obat yang lebih keras gitu, obat buatan manusia. Tapi kan sebenarnya kalau kita bisa menjaga diri kita, menjaga alam kita, juga bisa menjaga setiap harinya, kita nggak perlu sampai harus makan obat yang keras-keras seperti itu gitu. Juga Dan tadi ada pandemi kita sekarang lah, it came from the nature, karena kita berusaha mengakses sesuatu yang tidak seharusnya kita akses. Kadang ada banyak hal ataupun manusia ataupun masalah kita yang just let it be aja, let it be and let it go gitu. Nggak semuanya mesti apa ya, didiscover sih sebenarnya. Dan ini itu strictly speaking sih, aku merasa kayak ada juga beberapa masalah kita yang sebenarnya ya udah nggak perlu kita cari tahu lebih kenapa, nggak perlu kita cari tahu solusinya apa nih, ini harus selesaiin gitu. Kadang selesainya hanya dengan kita just let it be, diemin aja situ, dan let it go juga pelan-pelan hilang gitu. Itu aku juga berasa sih ketika ya itulah refleksi selama pandemi di rumah ini ya. Dan ya itu kan datang dengan kita touching and trying to play with things yang sebenarnya udah sih di situ aja, itu harusnya udah rumah mereka anyway. Dan seperti yang kita banyak penyakit di dunia ini obatnya kan juga dari hutan anyway, dari alam, dari laut gitu. That's mungkin tuh jadi rhetorical questions ya. Menurut lo kenapa gitu kan? Tapi aku jadi tadi senang banget kayak kita kan akhir-akhir ini untuk mental health ini lagi marak ya yang namanya healthy boundary gitu, topik healthy boundary gitu. Kita cuman selama ini yang kita tahu healthy boundary adalah gimana kita memperlakukan orang lain dan orang lain memperlakukan kita. Tapi sekarang hari ini kita mau untuk kita juga kita semua yang hari ini juga belajar dari role of nature, kita belajar mengerti bahwa alam pun punya healthy boundary. Boundary apa yang bisa kita akses, apa yang tidak, yang jangan kita akses gitu, yang nggak perlu kita akses, jangan kita masuki boundary itu. Itu juga salah satu untuk protecting diri kita dan protecting juga alam kita gitu. Ini udah mungkin ada tambahan lagi dari Kamia mengenai kegiatan dari Motion for Nature. Aku cuma share aja, kita sekarang ini program donasinya bisa diakses di Instagram kita, di linknya di bio kita. Jadi bisa dengan dua cara, seperti yang aku udah ceritakan tadi. Jadi kita berjualan di Tokopedia untuk tote bag dari Canvas, itu ntar 100% profit akan diberikan dan disumbangkan untuk di platform Lindungi Hutan kita, yaitu yang untuk kita akan donasikan 100% profit untuk hutan di Muaro Jambi. Kemarin ada yang nanya juga kenapa di Muaro Jambi, karena itu di sana paling gersang,
lahan gambutnya juga makin kering, kebakaran hutan kan jelas ya guys kita mengalami, apalagi tahun lalu, bahkan aku lagi di sana gitu, aku berasa gitu kena impaknya segala macam. Jadi karena semua hal itu aku menentukan untuk hutan di Muaro Jambi, dan itu kalian yang gak mau beli juga bisa donasi langsung, linknya ada di link bio kita dengan nama Lindungi Hutan, langsung aja diklik, itu biasa gampang donasinya online segala macam. Dan kalau ada yang mau pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM kita aja sih di Instagram, kita aktif kok. Ini sebenarnya udah ada pertanyaan lagi nih, cuman kayak kita nggak ada waktu untuk bisa menjawab semua pertanyaannya. Mungkin ada buku yang mau direkomendasi dari Mia untuk teman-teman. Oke, buku yang rekomendasi pertama sih buku Forest Bathing-nya menurutku sebenarnya buku Forest Bathing ada banyak, tapi aku paling lumayan cocok itu buku Forest Bathing-nya dari si Hector siapa ya, banyak pokoknya Forest Bathing by Hector Garcia siapa, pokoknya dia yang menulis buku Ikigai sama. Oke, nanti mungkin bisa Mia bisa kasih ininya ya, source-nya, judulnya, referensinya. Nanti aku bisa bantu untuk postnya juga. Mungkin juga ada tips-tips untuk ada kata-kata terakhir, pesan-pesan dari Mia untuk sebelum kita menutup aja live hari ini. Pesannya short aja, seperti moto kita di Motion for Nature, one act giant impact. Satu aksi pasti ada dampaknya. Aku nggak bilang skala, tapi sekecil apapun lama-lama kalau kolektif pasti ada dampaknya, karena aku percaya yang namanya domino effect, tapi in a positive way. Kita hari ini nggak tahu tiba-tiba berdampak sama orang ribuan kilometer di sana sih. Langkah kecil, sekecil apapun juga pasti ada dampaknya ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton aja live kita. Sayang sekali ini masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Tapi semoga nanti kita ada kesempatan untuk lanjutin lagi ya topik tentang role of nature ini. Terima kasih untuk Kamia. Saya mau tutup dulu aja live ini. Semoga hari ini juga bisa banyak membantu teman-teman, banyak insight-insight baru buat teman-teman, bawa pulang dan praktekkan langsung. Walaupun di masa pandemi ini juga, tapi kita bisa tetap menikmati alam dengan hal-hal kecil. Misalnya menikmati alam di depan rumah, sekedar di depan rumah pun itu juga udah suatu langkah ya. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, Mia. Thank you semuanya guys, thank you banget untuk Ruang Berproses sudah bisa mau memfasilitasi Motion for Nature juga untuk sharing masalah cerita ini. Ya, sama-sama. Sukses terus. Sukses terus juga Ruang Berproses. See you guys next time. See you, bye-bye. Bye-bye.